Sebelum lanjut, seperti biasa Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawe Jun Kazama. Pesan semangat Min, biar nggak ada liburnya. Maaf sedikit. Buat orang baik yang udah nyawer, Min ngucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichi Kiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3559-3562. Dev merasakan perasaan yang mendalam saat melihat semangat juang keluarga Seng yang tinggi. Ini membuktikan bahwa Timothy sangat populer di keluarga Seng. Meskipun kamu memiliki semangat juang yang tinggi, kamu bahkan tidak memiliki harta karun. Bagaimana kamu bisa bertarung hanya dengan tinjumu? Scarlett memandang anggota keluarga Seng dan bertanya. Keluarga Seng semuanya mempraktikkan sihir dan jimat, jadi hanya sedikit orang yang memiliki harta atau senjata ajaib di tangan mereka. Tapi kali ini, mereka adalah pihak yang menyerang, dan menggunakan jimat formasi sangat tidak cocok. Bahkan dengan sepasang tinju, kita akan bertarung sampai mati dengan keluarga Ye. Benson Long mengepalkan tinjunya dan berkata, aku masih memiliki beberapa senjata ajaib di sini. Kalian harus memilih beberapa sendiri. Kata Dev, lalu mengeluarkan sejumlah besar senjata ajaib langsung dari cincin penyimpanan. Banyak di antaranya diperoleh dari medan perang para dewa dan iblis. Melihat senjata ajaib itu, semua orang di keluarga Seng tercengang. Tuan Chen, Anda sebenarnya memiliki begitu banyak harta di tubuh Anda. Ini semua tak ternilai harganya. Jennifer melihat senjata ajaib itu dan berkata dengan sangat iri. Meskipun senjata ajaib ini bagus, tidak ada gunanya di tanganku. Kamu bisa memilih sendiri. Dev tersenyum tipis. Segera, semua orang di keluarga Seng mulai memilih. Dev memperhatikan dari samping. Dia memegang pedang pembunuh naga, lonceng pola naga, dan cambuk ajaib di tangannya. Semuanya adalah senjata yang sangat kuat, jadi Dev tidak membutuhkan senjata ajaib lainnya. Terlebih lagi, senjata ajaib ini telah mengalami erosi matahari dan bulan selama ribuan tahun, dan telah lama kehilangan kekuatan awalnya. Namun meski begitu, jika keluarga Seng memiliki senjata ajaib ini di tangan mereka, itu akan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Setiap orang di keluarga Seng telah memilih senjata yang dapat mereka manfaatkan. Lalu Dev mengeluarkan beberapa pil, yang dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Lagi pula, mustahil bagi Dev untuk dapat merawat keluarga Seng yang terluka kapanpun dan dimanapun. Akan bermanfaat juga bagi orang-orang ini untuk menyiapkan ramuan. Semuanya sudah siap, dan semua orang di keluarga Seng lebih percaya diri. Hari ini kita akan bertarung sampai mati dengan keluarga Ye. Bahkan jika kita mati, kita harus mempertahankan punggung kita. Kita tidak akan pernah hidup di dunia ini tanpa menyelamatkan kepala keluarga. Kita akan berjuang keras. Bahkan jika kita menghancurkan diri sendiri pada akhirnya dan tidak dapat bereinkarnasi selamanya, kita tidak akan pernah berkompromi. Semua orang dari keluarga Seng meraung. Dev, aku juga ingin membantu keluarga Seng. Bisakah kamu menghilangkan racun di tubuhku? Tiberius sepertinya tertular oleh semua orang di keluarga Seng, dan bertanya pada Dev dengan penuh semangat. Tuan Chen, Anda tidak boleh mendetoksifikasi dia. Jennifer sekarang tidak mempercayai paman keduanya sama sekali. Tuan Chen, Tiberius ini telah mengkhianati keyakinannya dan mengkhianati leluhurnya. Anda tidak dapat mempercayai kata-katanya. Benson Long juga menghentikan Dev. Ada racun di tubuh Tiberius sekarang, dan dia tidak berani bertindak gegabah. Jika racun itu didetoksifikasi untuknya, entah apa yang akan terjadi. Wajah Tiberius memerah karena malu, tetapi dia menatap Dev dengan tegas, saya tidak akan pernah melakukan apapun yang mempermalukan keluarga Seng. Sekarang keluarga Ye berani menipu saya akan bertarung dengan mereka. Percayalah, saya tidak akan pernah melakukannya. Tidak akan pernah mengkhianati keluargaku sendiri. Dev memandang Tiberius, dengan santai mengambil pil dan menyerahkannya, ini adalah penawarnya. Jika Anda meminumnya, secara otomatis akan mendetoksifikasi Anda. Tidak ada yang akan mengendalikanmu lagi. Kamu bisa menjaga dirimu sendiri. Tiberius menelan pil detoksifikasi dalam satu tegukan, dan berkata dengan amarah di matanya, aku akan pergi ke rumah Ye sekarang untuk bertarung dengan orang yang memperlakukanku seperti seekor anjing.
Aku tidak akan pernah bisa menelan penghinaan itu. Setelah Tiberius mengatakan itu, dia memimpin. Terburu-buru menuju keluarga Ye. Ketika Dev dan yang lainnya melihat ini, mereka bergegas menuju keluarga Ye. Dalam pertempuran ini, Dev tahu banyak orang akan mati. Namun, tidak ada rasa takut atau pengecut sama sekali di wajah anggota keluarga Seng. Bahkan jika mereka menghadapi keluarga kuat seperti keluarga Ye, keluarga Seng tidak akan pernah mundur. Lusinan sosok sedang menuju keluarga Ye. Keluarga Ye juga memperhatikan ada beberapa orang yang mengganggu, dan bergegas keluar satu demi satu, memegang berbagai senjata ajaib untuk menyambutnya. Dev mengenakan tubuh emasnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya memancarkan semburan cahaya keemasan. Dan dari belakang Dev, auman naga terdengar dari waktu ke waktu. Melihat anggota keluarga Ye bergegas keluar untuk menghentikannya, Dev menebas dengan pedangnya. Semua orang juga menembakkan kekuatan spiritual mereka satu demi satu, meledak ke arah keluarga Ye. Gesek, gesek, gesek. Pedang pembunuh naga Dev menyerang beberapa kali berturut-turut. Energi pedang berubah menjadi naga emas yang mengaum dan bergegas menuju kerumunan keluarga Ye. Dev putus asa. Dia tahu bahwa dengan segera mengambil inisiatif, keluarga Seng mungkin masih memiliki peluang untuk menang. Banyak orang di keluarga Ye tidak punya waktu untuk bereaksi, dan semuanya terbunuh di tempat oleh energi pedang Dev. Melihat betapa beraninya Dev, yang lain tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Terutama Scarlet, hantu tua Gunung Iblis, Seymour dan lainnya, orang-orang ini semuanya adalah biksu hebat di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 dan ke-8. Sangat mudah untuk membunuh murid biasa dari keluarga Ye. Dan Tiberius, seolah ingin menghapus dosanya, dengan memegang pedang berbentuk ular di tangannya, dia menebas anggota keluarga Ye. Seolah-olah itu dibuat untuk keluarga Seng. Karena Dev dan yang lainnya tiba-tiba menyerang, keluarga Ye tidak siap, dan lebih dari 10 orang tewas dalam gelombang serangan pertama. Namun, keluarga Ye juga kuat. Tetua tertua dari keluarga Ye bergegas bersama orang-orangnya dan kemudian bergabung dengan kelompok pertempuran. Ada banyak orang di keluarga Ye, dan mereka bertarung di keluarga Ye. Keluarga Ye memiliki banyak inisiatif kali ini. Dengan tambahan tetua tertua dari keluarga Ye, Dev dan yang lainnya secara bertahap kehilangan keuntungan mereka. Tuan Chen, kami akan bertarung dengan keluarga Ye, Anda harus menyelamatkan ayah saya dulu. Kata Jennifer kepada Dev. Ya, selamatkan kakak laki-lakiku dulu, Tiberius juga berkata pada Dev. Dev mengangguk lalu langsung pergi ke halaman belakang keluarga Ye. Scarlet dan hantu tua Gunung Iblis yang melihat ini, buru-buru mengikutinya. Mereka takut Dev akan mendapat masalah di rumah Ye. Bagaimanapun, Ludwig telah bekerja sama dengan aliansi penyegelan iblis selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam kesengsaraan transendensi. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Dev. Jennifer dan Benson Long berjuang mati-matian dengan keluarga Ye. Mereka ingin menahan orang-orang ini dan memberi Dev kesempatan untuk menyelamatkan Timothy. Tiberius juga berusaha sekuat tenaga untuk melampiaskan amarahnya pada anggota keluarga Ye itu. Awalnya, dia berencana untuk bergabung dengan aliansi penyegelan iblis agar keluarga Seng bisa makmur, tapi sekarang, keluarga Ye tidak pernah memandang mereka sama sekali. Mereka hanya memanfaatkannya untuk mensejahterakan keluarga Ye sendiri, setelah menggunakannya, mereka bisa diperlakukan seperti anjing. Dev, tahukah kamu di mana pemimpin keluarga Seng? Scarlet bertanya pada Dev. Jika Master Seng mengerti maksud saya akan tahu di mana dia berada. Dev mengirimkan kesadaran spiritual dan menuju ke halaman belakang keluarga Ye untuk menyelidiki. Kedipan mata Dev pada saat itu hanyalah membiarkan Timothy diam-diam membentuk pengumpulan energi spiritual kecil di mana dia dipenjara. Dengan cara ini, tidak mudah bagi orang lain untuk menyadarinya, tetapi Dev dapat menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi di mana Timothy ditahan berdasarkan pengumpulan energi spiritual. Tapi begitu kesadaran Dev menyebar, ekspresinya langsung berubah. Karena dia merasa ada 3 aura menakutkan datang dengan cepat dari halaman belakang keluarga Ye. Saat kehampaan bergetar, 3 sosok muncul di depan Dev dan yang lainnya. Mereka bertiga semuanya mengenakan jubah hitam, dan jelas sekali bahwa mereka adalah pembudidaya iblis. Keluarga Ye adalah cabang dari aliansi penyegelan iblis, jadi tidak mengherankan jika ada pembudidaya iblis di sini. Bagaimanapun, aliansi penyegelan iblis selalu diam-diam bekerja sama dengan para penggarap iblis. Ketiga pembudidaya iblis memancarkan aura berbahaya.
Tuan Chen, ketiga orang ini berasal dari garis keturunan iblis api, dan saya akrab dengan aura mereka. Pada saat ini, Yakub berkata dalam benaknya. Setelah mendengar ini, Dev tidak bisa menahan cemberutnya. Dia tidak menyangka bahwa silsilah iblis api juga akan muncul di wilayah selatan. Pada saat itu, dia adalah seorang kultivator iblis dari garis keturunan iblis api atau Balrog yang dia temui di ujung utara. Saya tidak berpikir Anda adalah iblis seperti kami, segera keluar dari sini, saya akan mengampuni hidup Anda. Salah satu dari tiga pembudidaya iblis memandang ke arah hantu tua gunung iblis dan berkata dengan dingin. Setelah mendengar ini, hantu tua gunung iblis segera mencibir dan berkata, "Bah, kamu pikir kamu ini siapa, dan kamu masih ingin mengampuni hidupku? Silakan bertanya di sekitar area gunung iblis surgawi tentang namaku, Demon Tua Gunung Iblis." Hantu tua gunung iblis berharap bisa menakut-nakuti ketiga orang ini dengan mengandalkan reputasinya. Bagaimanapun, mereka ada di sini untuk menyelamatkan orang, alangkah baiknya jika ketiga orang ini ditakuti. Tapi siapa sangka ketika hantu tua gunung iblis menyebutkan namanya, pihak lain memberinya senyuman dingin, "Apa-apaan? Hantu tua gunung iblis, kami tidak tahu. Berhenti bicara omong kosong, ayo lakukan." Dev tahu bahwa semakin banyak waktu untuk berbicara, semakin banyak waktu yang dia buang, dan semakin merugikan mereka. "Tuan Chen, pergilah selamatkan orang-orang, serahkan saja ketiga orang ini kepada kami berdua," kata hantu tua gunung iblis. Dia baru saja mengalami awan kesengsaraan iblis, dan kekuatannya telah berkembang pesat, dan dia juga mampu bertarung melintasi level, jadi hantu tua gunung iblis selalu ingin bertarung dengan satu atau dua orang. "Ayo lakukan bersama, sebaiknya kita bisa bertarung dengan cepat. Jika tidak, kalian bisa saling menahan. Aku punya cara untuk melarikan diri," kata Dev kepada hantu tua gunung iblis. "Dimengerti." Hantu tua gunung iblis mengangguk. "Kamu harus berhati-hati." Dev memandang Scarlet dan memperingatkannya. Scarlet merasakan kekhawatiran Dev dan sedikit tertegun sejenak. Pria ini tidak pernah mempedulikan dia sebelumnya. Hanya menggunakan dirinya sebagai pengawal. Faktanya, Dev tidak keras hati, meskipun Scarlet kawin dengannya untuk mengoptimalkan garis keturunannya, tapi bagaimanapun juga, itu memakan waktu lama. Perasaan Dev terhadap Scarlet juga perlahan berubah. Ini mungkin yang disebut bercocok tanam dengan perasaan. Berhati-hatilah. Jika Anda berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama, Anda akan selalu bertemu dengan para biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 atau ke-8. Itu akan sulit bagi Anda, kata Scarlet sambil tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku akan mencambuk dengan cambuk ajaib itu lagi. Dev mengeluarkan cambuk ajaib itu, lalu menjentikannya ke udara, dan terdengar suara yang tajam. Melihat cambuk ajaib di tangan Dev, ketiga pembudidaya iblis itu jelas terkejut, dan kemudian salah satu dari mereka berkata, "Saya tidak menyangka cambuk ajaib dari klan pemurnian tubuh kuno akan ada di tangan Anda, dan kebetulan sekali saya ada untuk mengambil cambuk itu." Setelah mengatakan itu, aura di tubuh ketiga pembudidaya iblis meledak seketika, seperti gelombang yang bergulung, terus melonjak. Ada awan gelap di langit, kilat dan guntur. Ketiga pembudidaya iblis mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, suara pertarungan bergema di seluruh langit. Salah satu penggarap iblis menghadap Dev dan berkata dengan ekspresi mengejek di wajahnya, "Nak, serahkan cambuk iblis itu dan aku bisa membuat kematianmu lebih mudah." Beraninya kamu, seorang kultivator tingkat pertama di alam kesengsaraan transendensi. Apakah Anda ingin bersaing dengan saya yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 7? Saya bisa mengalahkan 10 dari Anda, percaya atau tidak. Pembudidaya iblis itu sama sekali tidak menganggap serius Dev. Lagi pula, semakin tinggi level kultivasi, semakin besar kesenjangan antara setiap level kecil. Terlebih lagi, perbedaan antara Dev dan pihak lain adalah 6 alam kecil, yang dapat dihancurkan dengan satu jari. 10. Kamu pukul aku dulu lalu bicara. Dev tersenyum dingin. Oke, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan mengabulkannya. Setelah mengatakan itu, kultivator iblis menyalakan bola api pamungkas di tangannya, dan kemudian bola api pamungkas berubah menjadi pedang spiritual merah menyala. Aku akan membunuhmu dengan satu pedang, dan aku mengambil cambuk ajaibmu. Setelah pembudidaya iblis selesai berbicara, dia tiba-tiba melompat. Pedang panjang di tangannya meledak menjadi api merah. Nyala api ini datang ke arah Dev dengan aura panas. Ketika Dev melihat ini, dia langsung mengeluarkan cambuk ajaib di tangannya. Patah.
Nyala api langsung terputus, tetapi kekuatannya tetap tidak berkurang dan masih menuju ke arah Dev. Ledakan. Dev terkena api dan tubuhnya terbang mundur. Untungnya, Dev memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan tidak mengalami banyak kerusakan. Dev mundur, lalu berbalik dan berlari ke satu sisi. Dev tahu bahwa jika dia bertarung dengan biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan transendensi, jika dia tidak menggunakan beberapa strategi, Dev tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan jika Dev sangat berbakat, adalah sebuah fantasi untuk berpikir bahwa dia dapat mengalahkan alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 dengan mengandalkan alam kesengsaraan transendensi tingkat pertama. Bagaimanapun, perbedaannya sangat besar. Dev berlari dengan cepat, tetapi pembudidaya iblis mengira Dev akan melarikan diri. Anak baik, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Setelah dipukul olehku, kamu masih memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Tetapi sia-sia saja kamu melarikan diri. Pembudidaya iblis itu mencibir dan segera mengejarnya. Dev menggunakan langkah pengendalian api, dan bola api muncul di bawah kakinya. Meskipun dia belum sepenuhnya memahaminya, kecepatannya memang jauh lebih cepat. Aku tidak menyangka anak sepertimu bisa bermain api, tapi hari ini aku akan bersaing denganmu untuk mengetahui, siapa yang memiliki api paling kuat. Ayo. Sang pembudidaya iblis langsung melemparkan bola api. Bola api itu menyusul Dev dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian meledak di atas kepala Dev. Api dalam jumlah besar langsung menutupi Dev. Melihat Dev terbenam dalam api, pembudidaya iblis itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, perasaan terbakar api itu tidak enak. Sekarang berikan aku cambuk ajaib, dan aku bisa menyelamatkanmu dari hukuman terbakar api. Pembudidaya iblis itu tertawa geli, dan memandang Dev yang berjuang dalam api. Segera, tidak ada gerakan dari Dev. Ketika pembudidaya iblis melihat ini, dia melambaikan tangannya, dan nyala api menghilang seketika. Namun setelah apinya menghilang, dia terkejut saat mengetahui bahwa Dev masih berdiri utuh. Dan di sekitar tubuh Dev, ada nyala api biru samar yang sepertinya melindungi Dev. Melihat pemandangan ini, mata pembudidaya iblis langsung melebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Kamu benar-benar memiliki api pamungkas. Dari mana api pamungkasmu berasal? Pembudidaya iblis bertanya pada Dev. Kenapa aku harus memberitahumu, kamu pikir kamu ini siapa? Api pamungkas iblismu tidak akan berfungsi ketika bertemu dengan api pamungkas milikku, dan itu tidak akan menyakitiku sama sekali. Dev mengangkat sudut mulutnya, mencibir dan berkata, "Nak, karena kamu begitu sombong, mari kita lihat siapa yang lebih kuat, api pamungkasmu atau milikku." Pembudidaya iblis melambaikan telapak tangannya, dan dua api merah menyala dengan cepat naik ke udara. Kemudian meledak seperti kembang api, lalu kedua kembang api itu menyatu dan jatuh dengan cepat dari udara. Tepat ketika kembang api berjatuhan dan Dev tertarik dengan kembang api di langit, beberapa api muncul dari sekitar kaki Dev. Segera sangkar api muncul, menjebak Dev di dalam. Saat ini, kembang api di langit jatuh, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dev terjebak di dalam sangkar kembang api dan tidak punya cara untuk membebaskan diri. Saya tidak percaya Anda bisa selamat dari jebakan sangkar kembang api. Pembudidaya iblis itu mendengus dan menyaksikan Dev dibakar. Dev menghadapi amukan api, bukannya takut, sudut mulutnya malah terangkat dan dia tertawa. Faktanya, Dev hanya membuat orang ini kesal. Karena ketika orang ini mengeluarkan api pamungkas secara ekstrim, Dev dapat menyerap api pamungkas lawan. Saya melihat bintang asal api di tubuh Dev mulai berkedip, dan aliran kekuatan isap memancar dari asal mula bintang. Api yang berkobar itu diserap oleh daya isap yang besar. Segera, apinya menjadi semakin kecil, dan akhirnya sangkar api pun lenyap. Pembudidaya iblis tampak tidak percaya. Dia tidak melihat api pamungkasnya, dan api pamungkas menghilang. Perubahan mendadak ini membuatnya tertegun sejenak. Dev mengambil kesempatan ini untuk mencambuknya. Pembudidaya iblis sadar dan ingin menghindar, tetapi itu sudah terlambat. Dia tidak siap sama sekali, dan dia tidak pernah menyangka Dev bisa melarikan diri dari sangkar api ini. Bentak. Cambuk iblis menghantam kultivator iblis itu dengan keras. Ah! Dengan teriakan, tubuh pembudidaya iblis langsung terbang. Ekspresinya menjadi sangat kesakitan. Bersambung.